Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Di tahun ajaran baru tahun 2021-2022 kita akan mengawali pembelajaran ini dengan penuh semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi. Masih bersama saya Roni Hans Channel. Kita akan belajar di kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sudah siap anak-anak? Oke, kita akan belajar di pembelajaran 1. Kali ini kita akan belajar sedikit tentang yaitu laporan hasil pengamatan. Apa toh laporan hasil pengamatan itu? Yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokoknya. Nah, ini kita akan pelajari tentang ide pokoknya nantinya. Oke. Nomor apa anak-anak ini? Ya, ada di layar. Coba buatkan 2 pertanyaan tentang mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Ya, 1. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Betul, itu adalah salah satu. Bagaimana cara membuat pertanyaannya? Ya, ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Nah, ini biasanya kita pakai. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ya, semua makhluk hidup sangat membutuhkan tumbuhan. Ya. Kali ini kita akan membaca dulu, ada bacaan yang perlu kita baca sesama sehingga kita akan tahu bagaimana jagung berkembang biak. Jagung anak-anaknya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Tanaman biji jagung pertama, setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen. Tongkolnya sudah mengering. Ketika tongkolnya sudah mengering, apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagungnya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung itu sendiri atau biji jagung hasil panenan itu sendiri. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali sehingga bisa akan mulai lagi perkembangbiakan jagungnya. Itu adalah mana perkembangbiakan jagung. Dari situ coba tadi kan saya katakan kita akan belajar tentang apa? Ide pokok. Nah, coba saya beri contoh. Perhatikan contoh ini. Gambar apa ini? Betul, ini adalah pohon singkong. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Coba anak-anak, kira-kira apa ide pokoknya? Betul, yaitu ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ini adalah kalimat utama.
Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat kita, terdapat pula singkong. Berarti kesimpulannya apa? Singkong adalah salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Baru ada anak kalimatnya menjelaskan kenapa kok singkong itu menjadi salah satu makanan pokok, yaitu karena termasuk pada tanaman singkong bagian dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ya, ini karena dijadikan makanan. Tadi kita sudah membaca tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, giliran kamu, saya berikan contohnya bagaimana cara mencari ide pokok. Giliran kamu mencari ide pokok dari setiap paragraf. Paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 dari bagaimana jagung berkembang biak. Intinya ya, biasanya terletak di awal kalimat sebuah paragraf. Intinya adalah kalimat intinya dari sebuah paragraf tersebut. Apa anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, tapi kita akan membahas satu dulu, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tumbuhan apakah ini? Betul, yaitu bunga sepatu. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ingat, tumbuhan bunga juga memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Terus yang mana Pak? Yaitu alat perkembangan tumbuhan adalah bunga. Ya, bunganya ini alat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga memiliki benang sari. Ya, benang sarinya inilah yang disebut dengan kelamin jantan, dan putiknya adalah alat kelamin betina. Oke, coba ini bisa diamati. Ini adalah mahkotanya, benang sarinya, dasar bunga di bawahnya, bakal biji ada di dalamnya ini, tangkai putihnya, kepala putihnya ini, dan tangkai sari ada kecil-kecil ini, dan kepala sari. Tadi dikatakan adalah benang sari adalah alat kelamin jantan dan putihnya adalah alat kelamin betina. Jadi putihnya ini adalah apa tadi? Alat kelamin betina. Oke, bisa diperhatikan lebih lanjut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini adalah contohnya. Terjadi peristiwa penyerbukan yaitu serbuk sari jatuh kepala putih. Nah, jadi generatif itu, perkembangbiakan generatif adalah serbuk sari jatuh di kepala putih. Sehingga serbuk sari ini jatuh di kepala putih, maka terjadi peristiwa pembuahan yaitu serbuk sari. Tadi serbuk sari apa? Alat kelamin jantan melebur dengan sel kelamin betina. Yaitu di sini. Nah, ketika melebur terjadilah pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot inilah tumbuh menjadi apa? Embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Ada di dalam bijinya ini. Nah, biji yang berada di dalam akan menjadi apa? Di dalam buah ini akan menjadi biji yang ditanam ini akan berkembang terus. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ketika menjadi buah, terus bijinya yang ada di dalam ini ditanam kembali akan menjadi tumbuhan baru. Ketika besar, nah tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Ini adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ingat ya, tumbuhan ternyata juga memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Oke, next. Jadi kesimpulannya adalah perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel ya. Hasil dari pembuahan disebut dengan zigot. Anak-anak, zigot hasil pembuahan.
Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Ya, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain ada padi, ada juga mangga, durian, dan jambu. Mungkin bisa disebutkan yang lainnya. Ada banyak sekali tumbuhan yang berkembang biak dengan apa? Generatif. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Next. Nah, ternyata macam-macam penyerbukan sendiri itu ada 4. Ingat anak-anak, tadi kan dikatakan kita perkembangbiakannya. Ternyata penyerbukannya sendiri ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri itu maksudnya gini anak, serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga yang sama. Seperti ini. Jadi ada satu bunga memiliki 2 alat kelamin, jantan dan betina. Nah, ini mengalami serbuk sarinya jatuh ke kepala putih bunganya yang sama dengan bunga yang sama. Itu adalah penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan tetangga masih dalam satu tumbuhan, tetapi serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi satu tumbuhan, masih satu tumbuhan, tetapi bunga satu penyerbukannya jatuh ke kepala putih yang bunga yang lain. Itu namanya tetangga. Beda dengan penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga lain, tapi jenisnya tetap sejenis. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Ini tumbuhannya berbeda, tetapi tumbuhan ini jenisnya sama. Nah, ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putih ke tumbuhan yang lain, tetapi dengan jenis yang sama. Beda dengan penyerbukan bastar. Kalau bastar, serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berada dari tumbuhan yang berbeda variasinya. Jadi varietasnya itu berbeda. Walaupun jenisnya sama tapi varietasnya berbeda. Ini adalah penyerbukan bastar. Ini dikatakan ya ada 4 jenis penyerbukan. Coba setelah tahu ada 4 jenis penyerbukan, amati di lingkungan sekitarmu gambar bagian bunga dan cara penyerbukannya itu apa. Ya, ini kamu harus gambar, cari. Ya, terus ada lagi lebah membantu penyerbukan bunga.
Coba selain tadi sudah menggambar bunga dan penyerbukannya, coba lebah itu juga membantu penyerbukan bunga. Ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga selain seperti ini. Ini ya adalah hewan lebah. Ini juga membantu. Ya karena itu adalah sedikit tentang pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Kita lanjutkan ke IPS-nya. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Di negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama, akan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Coba ini, ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara-negara apa ini? Betul, kita negara tercinta kita Indonesia, dan ini adalah negara Malaysia. Kira-kira persamaannya apa? Ya, ini adalah negara Asia Tenggara. Ada 10 negara yang perlu kamu pelajari. Ya, next. Negara Asia Tenggara. Asia Tenggara, yaitu yang pertama pasti Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura yang sangat kecil ini, ada Singapura dan Brunei Darussalam. Ini di atasnya Kalimantan. Ada Filipina, kepulauan juga, Vietnam, Laos, ada juga Kamboja, ada juga Thailand, dan juga Myanmar. Satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak memiliki tepi laut adalah Laos, karena di tengah-tengah. Ya, dihafalkan ya, ada 10 negara Asia Tenggara. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerjasama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan. Tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. Ya, ASEAN itu karena kebutuhan bertetangga. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Ya, ini beranggotakan ASEAN Tenggara ya. Pertama, yaitu pada tahun 1967 ASEAN berdiri atas dasar deklarasi di mana di Bangkok. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi. 5 negara yang menjadi pencetus adalah 1. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan kelima negara tersebut sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN, yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, kelima inilah yang menjadi pencetus berdirinya Asia Tenggara, ASEAN. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagi kerjasama berkembang menjadikan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh negara-negara ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Ini adalah urutan bagaimana negara-negara lain ikut bergabung. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 67. Dilanjutkan berikutnya adalah Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984. Dan kembali lagi dilanjutkan Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 7 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999, dan ini menjadikan 10 negara ASEAN atau Asia Tenggara. Dan masih ada satu sebenarnya yang masih belum bergabung, yang baru merdeka pada tahun 99, yaitu Timor Leste. Kita tahu bagaimana proses terbentuknya ASEAN atau Asia Tenggara sehingga menjadi 10 negara. Mari kita pelajari kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Ada 10 ya negaranya, pencetusnya ada 5 negara tadi. Kita pelajari yang pertama, Brunei Darussalam. Bisa dilihat,
Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahru yang diucapkan oleh Awang Alak Tatar, penemu negara ini. Dan Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjukkan dengan dari telunjuk dianggap kasar. Jadi kalau kamu ngomong dengan orang di sana menunjukkan dari telunjuk, ini menandakan percakapan kamu sangatlah kasar. Secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Jadi orang Brunei itu tidak berjabatan tangan dengan lawan jenis. Laki-laki dan perempuan tidak berjabat tangan. Dan kalau masuk ke rumah orang lain, hendaknya mencopot sepatunya atau melepas sepatunya. B, yaitu Malaysia. Bisa dilihat patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Saves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Ada 3 kaum di Malaysia ini, yaitu ada Melayu, ada Cina, dan India. Musiknya Malaysia banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanya makanannya khas adalah nasi lemak, yaitu adalah Malaysia. Oke, kita lanjut ke Filipina. Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budaya ini dikurangkan oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, ada Ilocano, Hiligaynon atau Ilongga, Bisol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. O dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, dan atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bahu petani. Ini adalah tari tinikling. Oke, yang keempat, Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut dengan krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat. Ini adalah Kamboja, dan biasanya Kamboja ini terkenal dengan makanannya Kamboja, yaitu semacam tumis-tumisan, biasanya adalah dari masyarakat Kamboja. Oke, yang kelima, Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma.
Pakaian tradisional Myanmar yang disebut dengan longyi mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun kan saja dikenakan oleh pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Ini adalah namanya apa tadi? Longyi. Oke, Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Ini adalah permainan yang terkenal di Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Áo Doi. Tetapi topi caping pun banyak ditemukan di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa pada 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir dari Vietnam ini. Oleh sebab itu, kalau kamu tahu biasanya ada sepak bola di Asia Tenggara, Vietnam rata-rata bernama belakangnya adalah Nguyen. Oke, yang selanjutnya ada Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemuannya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabarannya dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah Katao, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut dengan Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luko Nai Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Kelanjutannya Singapura. Singapura yang tetangga dekat dengan Indonesia, sangat kecil. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Ini adalah Merlion, adalah kepala singa. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temase yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal di sana. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Oke, selanjutnya adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah Eropa. Jadi dari 10 negara Asia yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa adalah negara Thailand. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaiknya bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain.
Ya, Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dengan dingin. Nikmat sekali. Itu adalah Thailand. Ya anak-anak, itu adalah 10 negara ASEAN yang telah kita bahas bagaimana budayanya, bagaimana tata hidupnya, sosialnya di negara 10 negara itu. Nah, kondisi geografis Asia Tenggara terletak di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Ini harus dihafalkan ya. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Dan daratan berbentuk gugusan kepulauan adalah negara Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Alhamdulillah, kita telah belajar ada bahasa Indonesia tadi, mencari ide pokok. Yang kedua adalah tentang perkembangbiakan secara generatif, dan yang ketiga adalah Asia Tenggara, di mana di Asia Tenggara ini kita mempelajari budaya sosial 10 negara, yaitu negara itu tersendiri terbentuk dalam namanya organisasi ASEAN yang dicetuskan oleh 5 negara tadi, termasuk Indonesia. Oke, sungguh menarik kan? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, tolong dipelajari dengan sangat. Kita selalu semangat belajar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.